Setiap manusia pasti mempunyai sisi baik dan sisi buruk, kadang berbuat baik dan ada kalanya kita berbuat yang kurang baik. Sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, tentu saja menginginkan kehidupannya di dunia bermanfaat dan terus ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, psikotronika hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi agar setiap manusia menjadi lebih baik dari hari ke hari. Psikotronika mengajarkan kita untuk selalu berpositif thinking dan selalu ikhlas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salam Psikotronika. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu hotel di Kota Semarang di mana akan dilaksanakan training psikotronika bersama Bapak Tubagus Arif Hendrawan. Ingin tahu seperti apa pelatihannya? Langsung saja kita bergabung bersama mereka. Ya, psikotronika suatu metode untuk pemberdayaan diri setiap orang agar dia mampu menggali potensi yang Tuhan berikan pada manusia, ya, agar dia bisa membekali diri dengan kemampuan. Ya, dalam psikotronika, ya, setiap orang punya bekal dan ini kita latih. Lalu kita kembangkan demi manfaatkan agar dia punya kemampuan. 3 aspek itu, kemampuan aspek keamanan, aspek kesehatan, termasuk juga aspek tadi kesejahteraan. Ini kita jadikan satu agar manusia itu hidup dengan bekal untuk menghadapi keseharian dan masa depannya. Itu maksud konsep ini. Ya, pertama dalam sistem psikotronika itu ada tingkatan S1. Di situ disebut kemampuan dasar. Dalam bahasa ininya disebut aku bisa. Ya, agar setiap orang itu nanti bisa menggali kekuatan diri dan punya bisa kemampuan dari aspek bela diri dasar, pengobatan dasar dan bisnis dasar. Nah, diharapkan merupakan supaya dia lebih yakin terhadap ilmu ini. Kedua, S2 pendalaman. S2 itu ada 3, yaitu S2 bela diri, di mana dilatih lebih dalam lagi tentang aspek bela diri supaya dia punya piawai dalam mengatasi keamanan, baik untuk dirinya sendiri termasuk juga untuk menolong orang lain. Lalu S2 pengobatan, di mana manusia punya kekuatan untuk melakukan self healing, ya, agar dia mampu merevitalisasi tubuh dia agar bisa menyehatkan diri sendiri. Termasuk dilatih lagi agar dia bisa mengobati orang lain, bisa dijadikan suatu amal soleh untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah aspek bisnis, ya, di mana kita punya kemampuan kecerdasan dan punya kesabaran dan kejujuran. Diharapkan dengan kemampuan itu diharapkan dia bisa mampu menciptakan nilai tambah untuk mensejahterakan dirinya yang bernilai barokah. Ya, nah, sistem ini akan memperkuat dia mendalami ilmu ini. Terakhir adalah S3, ya. Di dalam S3 itu kita menyangkut aspek spiritualistik. Kita bukan hanya rasional juga tetapi spiritualistik supaya ada nilai-nilai keberkahan. Di mana dalam S3 itu bagaimana teknik mendekatkan diri dengan Tuhan. Kebetulan saya muslim, ini khusus untuk muslim, ya, menjadi manusia yang aku bukan siapa-siapa. Segala yang kumiliki hanya titipan Tuhan, aku hanya hamba Tuhan. Di mana di situ kita akan melepaskan semua atribut tentang harta, jabatan dan sebagainya. Ini akan membuat kita menjadi hamba, ya, dan diharapkan dengan demikian kita akan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Seperti itu. Dengan banyaknya manfaat yang didapatkan jika kita mempelajari psikotronika, tentu saja psikotronika wajib untuk kita ikuti agar hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelatihan psikotronika, kita tidak hanya diajarkan bagaimana berpositif thinking dan ikhlas saja, akan tetapi kita juga dapat mempelajari ilmu bela diri yang tanpa melukai lawan, mempelajari bagaimana caranya mengalihkan niat jahat seseorang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik pemirsa, setelah kita mendapatkan banyak sekali teori tentang bagaimana kita mengendalikan energi positif, energi negatif, banyak hal, sekarang saatnya kita melaksanakan praktek di mana kita akan menguasai energi kita sendiri. Ingin tahu seperti apa? Ikuti. Beginilah suasana pelatihan psikotronika.
saat peserta diajarkan untuk mendorong lawan dari jarak jauh tapi tetap tidak melukai lawan. Nah pemirsa, ini merupakan suasana pelatihan psikotronika di mana para peserta diajarkan untuk mengalihkan niat jahat seseorang dan dialihkan menjadi gagu, menangis, bahkan bisa juga menjadikannya tidur. Nah, yang ini para peserta diajarkan untuk dapat mengobati orang yang sedang sakit. Bisa sakit flu, batuk, maupun sakit kepala. Selain itu, para peserta juga diajarkan untuk mendeteksi bagaimana tubuh mana yang sakit dengan cara dipijit. Selain diajarkan untuk mengobati orang yang sakit, peserta juga diajarkan caranya menghentikan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan maupun merokok. Yang pertama itu saya penasaran itu melihat dari acara di TV itu penasaran. Itu yang pertama. Kemudian setelah saya baca-baca itu ada hubungannya dengan perbaikan akhlak. Ternyata dari materi yang tadi pagi itu saya ikuti memang betul ada materi-materi yang berhubungan dengan perbaikan akhlak seperti materi sabar, ikhlas, dan itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh manusia sebenarnya, sehingga saya dari tadi itu memang sangat serius sekali dalam mengikuti itu. Yang saya inginkan yaitu satu, mungkin itu tadi informasi tentang teori yang dari psikotronika, memang itu saya sangat membutuhkan sekali. Yang kedua, saya secara merasakan sendiri, sehingga bukan hanya cerita, bukan hanya melihat gambar rekayasa dan sebagainya. Tadinya saya mengira rekayasa. Terus terang saja tadinya saya melihat di TV, melihat di YouTube dan sebagainya. Hati kecil saya, ini rekayasa. Baik. Ternyata setelah saya mengikuti dan merasakan sendiri, ternyata memang tidak rekayasa.